Tim gabungan dari TNI Polri dan SAR terus menyisir dan menelusuri keberadaan sejumlah korban longsor di sepanjang jalur puing rumah dan sungai yang ada di Desa Pasir Langu. Pencarian difokuskan di bantaran sungai setelah tidak ada titik terang pencarian korban di posisi terakhir korban dilaporkan. Area pencarian juga diperluas dengan bantuan pemetaan udara menggunakan drone. Anjing pelacak juga turut diterjunkan untuk membantu pencarian para korban. Kendala yang dihadapi tim SAR saat ini adalah cuaca di lokasi yang cepat berubah. Daerah longsor terhitung sepanjang lebih kurang 2 km dari mahkota longsor hingga lidah longsor. Dari operasi SAR hari pertama kemarin, terdapat 12 kantung jenazah yang telah diserahkan ke tim DVI untuk diidentifikasi. Dari jumlah itu, 6 jenazah diantaranya sudah diserahkan kepada keluarga. Kemudian dari hasil operasi hari pertama, saya sampaikan telah diserahkan kepada DVI sejumlah 12 body pack. Jadi kantong yang kita serahkan. Kemudian dari DVI yang sudah mengidentifikasi dan diserahkan kepada keluarga, totalnya ada 6 jenazah. Jadi kita akan mengatakan jenazah pada saat sudah teridentifikasi yang telah diserahkan kepada keluarga. Pencarian korban dilakukan hari ini, tim SAR gabungan mendadak menghentikan proses pencarian dan pertolongan saat longsor kembali terjadi. Saat itu, upaya pencarian dan pertolongan yang masuk hari kedua baru berjalan 3 jam. Tim SAR berhasil menemukan satu lagi jenazah korban. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Endra Kusuma, TV One mengabarkan. Lalu pemirsa, bagaimana perkembangan pencarian korban longsor di Bandung Barat? Kenapa korban longsor begitu banyak? Sudah bersama kami Sekda Provinsi Jawa Barat, Pak Herman Suryatman. Selamat petang Pak Herman. Ya, selamat sore. Assalamualaikum, sampurasun. Baik, waalaikumsalam. Pak Herman, kami ingin tahu sebenarnya lokasi longsor itu merupakan lokasi hunian ataukah perkebunan warga? Ya, kalau kita lihat di lapangan ya, seharian kemarin kami di lapangan, bahkan bersama Pak Gubernur langsung, di lapangan telah terjadi alih fungsi lahan, itu adalah kaki Gunung Burangrang, yang seharusnya menjadi daerah konservasi, seharusnya di sana ditanami tanaman keras, tapi yang terjadi alih fungsi lahan menjadi kebun sayuran, ya bunga-bungaan, yang tentu apabila terjadi hujan dengan curah yang tinggi, ya akhirnya terjadi bencana longsor. Kalau kata orang Sunda, ngaburusut begitu, pada saat air dengan tanah bersatu dan tanahnya gembur, ya labil, akhirnya terjadi longsor yang tentu tidak kita harapkan dan kita semuanya prihatin. Oke, sebenarnya seperti apa Pak kondisi tanah di sana? Ini kalau kita lihat korbannya cukup banyak ya Pak, hampir 100 orang korbannya. Ya. Luasannya memang sangat signifikan. Kami kemarin sudah melakukan asesmen ya sebelum proses pencarian dan evakuasi atau upaya SAR ya, dengan asesmen dari mahkota longsor sampai ke kaki longsor itu 3 km. Ya dengan lebar 150 meter kurang lebih, ya variatif. Tapi yang jelas luasannya memang sangat besar sehingga wajar apabila jumlah korban cukup banyak. Yang kami identifikasi ya total korban itu 115, yang bisa diselamatkan ada 23 orang yang kita temukan ya meninggal dunia. Sampai pukul 16 ya kami perlu tegaskan ada 25 body pack jenazah. Sekali lagi ada 25 body pack jenazah. Hari kemarin kami temukan 9 karena terbatas pencariannya berhubung cuaca tidak bersahabat, dan hari ini cuaca relatif lebih baik karena dari pukul 6:30 tadi kami lakukan operasi modifikasi cuaca, ada 2 sorti, ada 2 penerbangan ya, walaupun tidak sepenuhnya bagus begitu, tetapi dibandingkan dengan hari kemarin jauh, sehingga proses pencarian hari ini relatif lebih leluasa dan dihentikan pukul 16 karena hujan gerimis
Ya, jumlah yang ditemukan hari ini ada 16 body vac. Jadi total 25 body vac. Diperkirakan warga yang masih tertimbun, yang harus kita cari, ya yang harus kita temukan ada 65 warga. Itu Oke. informasi terakhir ya dari lapangan. Oke, masih ada 65 warga yang masih dalam proses pencarian. Kami juga ingin tahu, Pak, apakah lokasi longsoran ini memang merupakan lokasi yang rawan longsor? Dan sebelum kejadian ini terjadi, sebelumnya apakah sudah ada peringatan dari pemerintah setempat di sana? Ya, perlu kami tegaskan bahwa Jawa Barat salah satu provinsi rawan bencana. Ya, tanahnya relatif labil begitu di banyak tempat, termasuk di desa Pasir Langu ini, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Ya, jauh hari sebelumnya kami sudah ingatkan ya warga masyarakat untuk waspada bencana, untuk tanggap bencana, terutama bencana hidrometeorologi. Pak Gubernur di berbagai kesempatan menegaskan juga begitu pentingnya kita peduli terhadap kelestarian lingkungan sebagai upaya untuk mitigasi bencana. Di Sunda itu ada kearifan lokal ya, hutan atau leuweung, kayan, gawir, awian, lebak, sawahan, legok, balongan, darat, kebonan. Pak Gub dalam berbagai kesempatan selalu menyampaikan pentingnya ya mengembalikan kelestarian lingkungan, dan yang kami identifikasi termasuk kejadian di desa Pasir Langu ini ya karena terjadi alih fungsi lahan, dan di awal kepemimpinan Pak Gubernur sudah menerbitkan ya peraturan Gubernur nomor 11 tahun 2025 ya tentang pengendalian alih fungsi lahan. Karena memang Jawa Barat rawan bencana dan salah satu pemantiknya karena alih fungsi lahan, kami sudah mengeluarkan peraturan gubernur. Kemudian terakhir kami mengeluarkan surat edaran tentang penghentian sementara ya bagi perumahan yang proses perizinannya sedang berjalan, dan bagi yang sudah selesai perizinannya dilakukan peninjauan. Ini semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Kami paham dan tentu kami pun mendorong pertumbuhan ekonomi harus dijaga, tetapi tidak boleh mengorbankan daya dukung lingkungan, tidak boleh mengesampingkan kelestarian lingkungan. Jadi pertumbuhan dan daya dukung lingkungan harus saling mengisi, harus seimbang. Bahkan dalam situasi tertentu, tentu pemerintah tugas utamanya adalah melindungi warga masyarakat. Ya, jadi kelestarian lingkungan, daya dukung lingkungan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Untuk apa? Untuk keselamatan. Ya, untuk keselamatan warga. Ya, salus populi suprema lex. Tugas utama pemerintah, tugas utama negara adalah melindungi warganya. Ya, baru kita dorong pertumbuhannya. Ya, atau kalau memungkinkan ya kita dorong secara bersamaan, tetapi tetap pondasinya adalah kelestarian lingkungan, daya dukung lingkungan. Yang hari ini ya kita relatif AB ya, berbagai komponen terhadap pentingnya kelestarian lingkungan. Kalau sudah terjadi bencana, baru kita kaget begitu. Oke, keseimbangan alam tentu harus menjadi perhatian utama untuk kita semua. Tapi sejauh ini Pak, untuk proses pencarian korban longsor seperti apa Pak? Ya, proses pencarian korban kami lakukan berbasis saintifik dan harus manageable. Itu ya di garis bawahi, berbasis saintifik dan harus manajeable. Terkait dengan saintifik, kami kemarin melakukan asesmen, kami melakukan mapping ya menggunakan drone. Ya, kemudian langsung juga secara fisik termasuk komunikasi dengan kepala desa, dengan kepala dusun untuk memastikan titik-titik rumah itu berada, titik-titik permukiman itu ada. Agar apa? Agar kami bisa delinasi, agar kami bisa bidik ya lokasi prioritas yang harus dilakukan pencarian ya agar probabilitas ya ketemu warga yang hilangnya lebih besar. Jadi saintifik kami juga tadi melakukan operasi modifikasi cuaca karena tidak mungkin pencarian dilakukan kalau cuacanya ekstrim, kalau hujannya tinggi. Ya, dengan operasi modifikasi cuaca 2 sorti tadi alhamdulillah hari ini relatif lebih baik cuacanya sehingga kita bisa menemukan 16 body vac jenazah. Yaitu dari sisi saintifik. Kemudian ini harus manageable, harus terkoordinasi dengan baik. Ya, hari kemarin itu sudah dibentuk oleh Pak Bupati Bandung Barat sistem komando penanggulangan darurat bencana.
ya harus bisa di manage dengan baik karena harus terkoordinasi, jangan sampai kalau kata orang Sunda pacorok kokon ya, karena itu salah satu kendala juga. Banyak relawan, banyak warga yang ingin nonton, relawan Baik, yang ingin Pak membantu. Herman. Kalau tidak dimanage kan itu tidak bagus. Jadi sudah dibentuk, sudah berbagi tugas dan pimpinannya untuk Baik. SHAR, untuk evakuasi ini adalah Basarnas. Oke, baik. Bapak, untuk kemudian nanti bagi korban-korban yang selamat, sebelumnya telah disampaikan juga oleh Gubernur Pak Deddy Mulyadi bahwa ada rencana relokasi. Selain relokasi, apa yang kemudian menjadi kebijakan konkret dari pemerintah terhadap korban-korban bencana yang selamat? Ya, prioritas kami sekarang adalah evakuasi korban yang belum ditemukan, kemudian memastikan korban yang ada di pengungsian itu bisa diperhatikan dengan baik, semua hak-haknya bisa didapatkan, terutama hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, logistik dan lain sebagainya. Baru berikutnya rehab-rekon. Ya, rehabilitasi rekonstruksi, dan Pak Gubernur sudah memberikan arahan warga masyarakat ya yang terdampak bencana langsung atau tidak langsung, nanti kita akan kaji secara cermat ya. Kita akan relokasi ke tempat lain yang lebih aman, dan lokasi bencana saat ini kita akan tanami tanaman keras, kita akan hutankan ya. Sehingga itu menjadi area konservasi, menjadi area serapan air ya, agar ke depan tidak terjadi kembali bencana yang tidak kita harapkan. Jadi sudah firm ya, akan direlokasi ke tempat yang aman, dan tentu nanti kami akan koordinasi dengan pemerintahan setempat, dengan BNPB. Yang jelas warga masyarakat ya tenang, karena pemerintah kami pastikan ada di tengah-tengah warga masyarakat untuk mencarikan solusi terbaik. Dan insya Allah kami dari Pemda Provinsi Jawa Barat akan mengambil peran lebih. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk warga yang terdampak yang masih selamat ataupun yang sampai saat ini belum ditemukan, segera ditemukan. Terima kasih Sekda Provinsi Jawa Barat Pak Herman Suryatman sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Sehat selalu Bapak.